David dan perasaannya. Tak terasa jam menunjukkan pukul 10 malam. Diandra duduk di antara tiga pria tampan sambil berbincang-bincang mengenai banyak hal. Sesekali terdengar canda dan tawa di antara mereka, bahkan perdebatan juga tak jauh dari perbincangan mereka. Apalagi dengan kepribadian Otnel dan Diandra yang sama-sama tukang onar, membuat suasana menjadi sangat menyenangkan. Hanya seorang pria dengan kaos abu-abu, celana hitam pendek dan kumis tipis tampak diam dan sibuk dengan dunianya sendiri, memeriksa laporan perusahaannya yang dikendalikan oleh orang kepercayaannya. Meski demikian, sesekali dia melirik arah istrinya yang tampak nyaman dengan ketiga sahabatnya. Ada sedikit rasa iri melihat mereka begitu bahagia, hanya sedikit, selebihnya dia tak peduli. Entahlah, pikiran buruknya membuat dia menjadi orang yang cuek dan tak peduli, padahal dia tidak tahu kalau benang merah sudah terikat di jari kelingking mereka masing-masing. Sebuah rasa yang tinggal menunggu waktu untuk segera diungkapkan. Rasa takutnya yang berlebihan membuat pria itu menutup hatinya rapat-rapat, padahal tanpa dia sadari semakin dia berusaha menutup hatinya, cinta sudah mulai bertumbuh. "Kak Joel, Dian boleh nggak kerja di ladang Kak Joel?" tanya Diandra. Kamu mau ngolah tanah? Emangnya kamu nggak kerja?" tanya Joel yang cukup terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Diandra. Wanita itu menggeleng dengan pelan sambil tersenyum lembut. "Dian dipecat, Kak. Dian udah 3 hari nggak masuk. Jadi pemiliknya memecat Diandra. Terus sekarang aku jadi pengangguran," ucapnya sambil menunjukkan isi pesan pemilik toko buku di mana Dian bekerja. "Wah, iya ya. Kamu sih molornya kelamaan," celetuk Otnel yang asik mengunyah keripik yang dibuatkan Diandra untuknya. "Cak, jangan ngajak gelut dong, Kak," gerutu Diandra. "Buat apa kamu kerja? Kan kamu punya suami," ucap Joel sambil melirik David yang tampaknya biasa saja dengan pembicaraan mereka. Entahlah, pria itu tampak sangat cuek. Dia hanya terus-terusan membaca pesan dari bawahannya yang mengurus perusahaan miliknya. Suami ya? Aku kan udah minta pisah, dia yang bujuk dia yang tiba-tiba kayak kulkas. Aku gak butuh, Kak, aku masih bisa kerja buat biaya hidupku, ucap Diana menyindir David. "Jadi gimana, Kak? Bisa gak aku kerja di tempat kakak? Aku gak nyusahin kok. Lagian aku suka pertanian dan itu cita-citaku dari dulu," tanya Diandra lagi memastikan. Kurasa kalau David mengizinkan aku akan memberimu pekerjaan," ucap Joel sambil menatap David yang tampak diam saja sambil terus menatap layar ponselnya dan sesekali membalas pesan. Mereka semua menatap ke arah David. Dengan respon David yang begitu dingin dan datar, membuat Diandra kesal karena dia merasa tak dianggap oleh David. Tepat setelah pernikahan mereka, wanita itu mengepalkan kedua tangannya. Dia benar-benar sakit hati dengan sikap David yang tiba-tiba ini. "Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Aku cari di tempat lain aja. Makasih, Kak, aku ke atas dulu. Ngantuk, besok mau cari kerja," ucap Diandra dengan wajah kecewa. Ada manusia yang tidak bisa menggunakan mulutnya dengan baik di rumah ini dan selalu merasa paling menderita. Sindiran Diandra terdengar begitu menusuk di telinga David, namun dia diam saja. Diandra naik ke lantai 2, dia tidak mau bertanya pada David karena menurutnya itu hal yang sia-sia. Mereka menatap kepergian Diandra. Pasco sejak tadi diam saja, dia mengamati ekspresi David yang bagi orang lain itu tampak cuek, tapi bagi Pasco, David mendengarkan semua ucapan mereka bahkan merasa sedikit tersinggung. Bro, dia itu istrimu sekarang, kau yang meminta untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada kalian di malam itu. Kalau begini jadinya kau sama saja menyiksanya, ucap Otnel dengan wajah kesal. "Dia takut padaku, Otnel, dia takut dengan wajah ini. Aku bisa apa? Lagi pula aku sangat sadar dengan diriku, kalau tak ada seorang pun yang benar-benar mau bersama pria menyeramkan seperti diriku," ucap David yang benar-benar telah dibodohi oleh pikirannya sendiri. "Cih, dasar pria bodoh, pria berpikiran sempit," ketus Pasco. "Bukankah dia gadis yang kau cari itu? Gadis yang kau pikir sudah mati, cinta pertamamu," ucap Joel yang cukup membuat Pasco dan Otnel terkejut karena mereka belum tahu hal ini sebab David jarang bercerita. Joel pun tahu karena mereka pernah minum bersama dan mabuk, sehingga Joel dengan isengnya bertanya tentang cinta pertama David. "Iya, tapi dia berubah, dia lupa. Dia tidak seperti Lily yang ku kenal dan kami sudah lama tak bertemu. Jadi tak ada lagi cinta itu di sini,"
ucap David dengan wajah datar seperti tembok rumah mereka itu. Cih, kamu mengatakan dia berubah, yang benar saja David. Kurasa kau yang berubah di sini. Bahkan aku tak melihat lagi semangat David yang dulu. Kau sudah dibodohi oleh pikiranmu sendiri, umpat Pasco sambil mengeraskan rahangnya. Kau yang mengambil keputusan, tapi kenapa tiba-tiba kau yang berubah? Kupikir kalian akan menjadi pasangan paling romantis, tahu-taunya cuma jadi pasangan yang dingin. Cepat selesaikan masalahmu, David, ketus Arnold sambil berdiri dan mengambil kunci mobilnya. Mau kemana kau? Tanya Pasco. Aku ada tugas malam ini, ucap Arnold berlalu meninggalkan mereka. Apa yang dikatakan Arnold benar, David, berdamailah dengan masa lalumu. Jika tidak, kau hanya akan menyesalinya. Diandra juga punya perasaan, ucap Joel sambil berdiri dan menepuk bahu pria itu lalu berjalan menuju kamarnya di lantai 1. Pasco menatap David dengan tatapan datar. Benar kata Diandra, kau lemah, umpat Pasco sambil berdiri dan meninggalkan pria itu sendirian di dalam ruangan tamu. David mengusap kasar wajahnya sendiri. Dia benar-benar tidak bisa. Dia benar-benar takut kecewa. Dalam pikirannya akan lebih mudah jika dia bertanggung jawab seperti saat ini. Jika dalam beberapa bulan ke depan Dian mengandung anaknya, maka dia akan menunggu sampai anak itu lahir dan menceraikan Diandra. Rasa takut ditinggalkan dan dikhianati telah menguasai hatinya, sampai dia tidak ingin membuka hatinya dan melihat bagaimana Diandra yang sekarang. Ucapan sahabat-sahabatnya kembali terngiang di kepalanya. Dia mengingat pertemuan pertamanya dengan Diandra dulu saat usianya masih 18 tahun. Sebuah pertemuan yang manis saat itu. Wajah David belum cacat. Pria itu menyentuh wajahnya. Apa benar kalau aku yang berubah? Gumam David yang masih bertarung dengan pikirannya. Aku tidak bisa, aku... David memijit kepalanya. David merogoh ponselnya, dia mencari nomor seseorang yang sangat dikenalinya dan bisa dikatakan bagian dari keluarga besar mereka. Halo pembuat onar, apa kabarmu di sana? Ucap seseorang dari balik ponsel. Aku baik kak, kalian bagaimana? Mama dan papa bagaimana, mereka sehat kan? Apa mereka masih sering pergi memancing berdua? Tanya David. Kami semua baik di sini, mama dan papa juga. Kau tahulah pasangan paling romantis itu selalu saja pergi berdua, bahkan tidak mempedulikan kami. Mereka bilang kami sudah besar. Cih, papa mencuri mama dari kami. Decih pria itu. Kau bisa saja. Baguslah kalau mereka semakin romantis, aku jadi iri, ucap David sambil tertawa. Apa mami dan papi di sana atau berpelancong juga? Tanya David. Ya, seperti yang kukatakan, semua orang tua di rumah besar ini sudah seperti anak remaja yang sedang kasmaran. Mereka hangout bareng dan ya begitulah, ucap pria itu. Baiklah, aku ingin meminta tolong padamu, ucap David. Ada apa? Apa ada masalah? Kudengar kau sudah menikah, kenapa tidak diumumkan? Mama sampai berubah jadi rever gara-gara kau tidak mengangkat panggilannya, begitu juga dengan mami dan yang lainnya. Setiap malam kami harus mendengar ocehan para nenek itu, ucap pria itu. Belum saatnya aku ingin kau mencari tahu tentang masa lalu wanita yang menjadi istriku. Namanya Diandra Aniston. Ada yang aneh dengan latar belakang wanita itu. Aku tak sempat mencari tahu. Bisa tidak? Tanya David. Tentu bisa, tapi ini tidak gratis, David, ucap pria itu.